Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Belajar Hukum. Nah, kali ini kita mau membahas hal yang cukup fenomenal yang baru muncul akhir-akhir ini, yaitu tentang persetujuan atau telah adanya aturan tentang kebiri kimia terhadap pelaku pelanggaran atau perbuatan kekerasan seksual terhadap anak. Nah, ini menarik karena banyak yang pro dan kontra terkait dengan aturan hukum ini. Entah itu dari sisi hak asasi manusia maupun dari sisi-sisi yang lain. Nah, tetapi di sini saya tidak akan membahas apakah saya pro atau kontra, atau mungkin akan mengulas bagaimana kalau pro, bagaimana kalau kontra. Saya tidak akan lari ke arah situ, tetapi yang kita mau sama-sama bahas atau diskusikan di sini adalah tentang isi dari ketentuan atau aturan hukum ini. Ya, jadi kita nggak lari kemana-mana, tapi kita cukup membahas tentang isinya. Nah, aturan hukum ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 ya, tentang atau judulnya adalah tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak ya. Jadi ada 4 tipe atau 4 macam hal yang dibahas terkait dengan pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Yang pertama adalah kebiri kimia, yang kedua adalah pemasangan alat pendeteksi elektronik, yang ketiga rehabilitasi, dan yang keempat adalah pengumuman identitas pelaku. Nah, kita mau masuk satu-satu ya. Nah, yang pertama yang penting adalah pemahaman tentang definisi anak dulu ya. Nah, anak dalam peraturan pemerintah ini didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Ya, termasuk anak dalam kandungan ya. Jadi bukan di bawah 21 tahun tapi di bawah 18 tahun. Ya, itu adalah definisi anak di sini. Nah, menarik ya terkait tentang hukuman yang diberikan oleh atau hukuman yang diterapkan lah ya, atau dipayungi dalam peraturan ini. Nah, kebiri kimia kita bahas secara pelan-pelan karena ini yang paling menarik ya. Nah, awalnya saya berpikir kebiri kimia itu apakah bagaimana pelaksanaannya dan sebagainya. Ternyata dalam aturan ini dituliskan bahwa kebiri kimia itu adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain ya. Jadi caranya sebenarnya disuntik atau metode lain saya juga nggak tahu seperti apa, tapi yang jelas di sini penyuntikan. Nah, kepada siapa? Kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi yang pernah dipidana ya, karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan atau memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit penular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih yang disertai rehabilitasi. Nah, jadi kebiri kimia ini adalah hukuman yang menjadi satu dengan rehabilitasi. Ya, jadi siapa saja yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak bisa dilakukan kebiri kimia. Nah, siap-siap ya bagi kalian penjahat atau oknum-oknum yang suka melakukan kekerasan seksual, kalian bisa dikenakan kebiri kimia. Nah, kebiri kimia itu harus dilakukan bagaimana? Nah, harus dilakukan tentu saja setelah ada penetapan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, terus juga pelaksanaannya pasti oleh jaksa atau penuntut umum dengan berkoordinasi pastinya dengan Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Kementerian Bidang Kesehatan dan Bidang Sosial. Nah, ternyata ada hal yang cukup menarik di aturan ini. Nah, di pasal 5-nya dinyatakan bahwa tindakan kebiri kimia
dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun. Ya, jadi ternyata ada batasnya di sini. Jadi selama 2 tahun, saya nggak tahu apakah terus disuntik, mungkin setiap minggu disuntik sekali selama 2 tahun, atau cukup sekali disuntik itu bisa sampai 2 tahun efeknya. Nah, saya juga nggak tahu itu. Itu pasti bagian medis atau kesehatan yang bisa menjelaskannya. Nah, tapi intinya jangka waktu kebiri kimia ini adalah paling lama 2 tahun. Nah, di bagian pelaksanaan di pasal 9 huruf C, ya. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia sebagaimana dimaksud dalam huruf B dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok. Nah, kalau maksud di sini saya bisa mengartikan bahwa pelaku kejahatan seksual itu tetap dipenjara, tetap mendapatkan pidana pokok berupa entah itu penjara berapa lama saya tidak tahu tergantung putusan pengadilan. Dan setelah itu bisa saja sampai 2 tahun ke depan itu dijalankan kebiri kimia seperti itu. Jadi setelah keluar dari penjara, kalau saya baca ini ya, penafsiran saya adalah keluar dari penjara, orang itu langsung koordinasi dari jaksa, Kementerian Kesehatan, HAM, sosial dan sebagainya, itu dilakukan kebiri kimia yang efeknya bisa sampai 2 tahun. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya pikir hukuman ini cukup berat tapi cukup setimpal untuk memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku kejahatan seksual karena ini seksualnya terhadap anak, ya, di mana anak bisa mengalami trauma, bisa mengalami gangguan jiwa, bahkan mungkin dapat penyakit menular seksual dan sebagainya. Saya pikir saya termasuk membayangkannya saja sudah ngeri gitu kan. Nah, ini saya yakin bisa menimbulkan efek jera kepada pelaku-pelaku atau oknum-oknum kejahatan seksual tersebut. Nah, kemudian dari kebiri kimia kita bisa lihat ada aturan juga yang diatur tentang gelang elektronik atau alat pendeteksi elektronik, ya. Jadi kalau di pasal 14-nya disebutkan bahwa tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dikenakan kepada pelaku persetubuhan dan pelaku perbuatan cabul, ya. Jadi ada 2 kriteria tersebut. Nah, dilakukannya kapan? Dilakukan setelah pelaku itu menjalani pidana pokok. Jadi sama dengan kebiri kimia tadi, jadi dipenjara dulu berapa lama sesuai dengan putusan pengadilan, kemudian dipasang alat pendeteksi elektronik. Nah, sampai kapan? Nah, diberikan di sini 14 ayat 3, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan paling lama 2 tahun. Ya sama ya, tadi kebiri kimia juga 2 tahun, ini alat pendeteksi elektronik juga 2 tahun. Nah, cara pemasangannya bisa berbentuk gelang elektronik atau lainnya yang sejenis. Nah, cuman ini saya tidak tahu mekanisme kerjanya. Kalau kebiri kimia yang ada di bayangan saya adalah si pelaku tidak akan bisa ibaratnya ibaratnya hasrat seksualnya menjadi naik karena sudah disuntik bahan kimia, ya. Nah, tetapi untuk pemasangan elektronik ini saya tidak tahu apakah setelah dari penjara dia ketika mendekati kerumunan atau suatu tempat anak-anak dia bunyi atau bagaimana, atau mungkin dia diharuskan untuk stay atau tetap tinggal di rumahnya, tidak boleh kemana-mana selama 2 tahun atau bagaimana, saya juga belum tahu mekanismenya, ya. Nah, nanti kita akan lihat pasti nanti ada peraturan penjelasannya lebih lanjut, artinya ada peraturan turunannya. Nah, itu terkait dengan pendeteksi elektronik. Nah, kemudian rehabilitasi tadi sama ya, rehabilitasi pasti tetap dilakukan juga. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah pengumuman identitas pelaku. Nah, ini saya sepakat kalau yang ini, ya. Kenapa? Karena ya ini sekali lagi untuk menimbulkan efek jera.
Karena sanksi sosialnya sangat tinggi kalau ini. Ya, sanksi sosialnya sangat tinggi. Nah, di pasal 21 disampaikan bahwa pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak dilakukan dengan tata cara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menyampaikan surat pemberitahuan ke jaksa, oke. Pengumuman, oke. Nah, di huruf B-nya ya, lagi-lagi ya, pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak dilaksanakan oleh jaksa paling lama 7 hari setelah pelaku kekerasan seksual terhadap anak selesai menjalani pidana pokok. Ya, lagi-lagi ada lagi juga hukuman penjaranya. Setelah selesai, maka diumumkan oleh jaksa di media umum atau media elektronik atau media cetak. Nah, ini loh ada pelaku kejahatan seksual anak. Nah, kemudian berapa lama diumumkannya? Diumumkannya diatur di ayat 2-nya, yaitu selama 1 bulan kalender. Melalui apa saja? 1 papan pengumuman, 2 halaman resmi kejaksaan, 3 media cetak, media elektronik, dan atau media sosial. Nah, jadi siap-siap kalian para pelaku kejahatan seksual, nama kalian akan jelas terpampang di masyarakat umum. Jadi saya harap tidak ada lagi atau ini benar-benar membuat efek jerah. Ya. Nah, kemudian apa saja yang ditampilkan dari pengumuman tersebut? Nah, yang ditampilkan adalah diatur di pasal 22, yaitu yang pertama adalah nama pelaku, kemudian foto terbaru, kemudian nomor induk kependudukan atau nomor paspor, yang keempat adalah tempat tanggal lahir, yang kelima jenis kelamin, dan yang terakhir adalah alamat atau domisili terakhir. Jadi lengkap, ada foto, ada nama, tempat tanggal lahir, ada alamatnya, bahkan nomor KTP-nya juga ada. Ya. Nah, itu yang diatur sedikit banyak dari PP nomor 70 tahun 2020 tentang kebiri kimia, alat elektronik tadi, semacam gelang elektronik, deteksi elektronik, kemudian rehabilitasi dan pengumuman pelaku. Nah, mudah-mudahan PP ini setelah diundangkan bisa memberikan efek jerah sehingga angka kejahatan kekerasan seksual terhadap anak bisa jauh menurun. Itu saja yang mau saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.